Jumlah kakak? Saya jumlah kakak di Kampung ODA di 64 kakak. 64 kakak. Jiwa? Jiwa saya bisa capai 200 lebih. Ini kita baru 40-an ya Ibu? 60-an. Berarti masih 200 lagi. Iya benar. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai ada 1-2 orang terlewati, karena mereka bisa menjadi orang yang menularkan ke kita. Yang mana yang kepala kampung? Oh, ini kepala kampung. Bapak laporkan dulu, penduduk berapa banyak? Jumlah penduduk 444 orang, jumlah kakak 103 kakak. 103 kakak. Kampung? Kampung Wadoi, Wadoi. PJSK, Karteker Kepala Kampung Wadoi yang setahun. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya kasih informasi. Nanti tanggal 16 sampai 21 ada pengobatan massal obat antifilaria kaki gajah. Seperti yang tahun lalu, bulan Oktober kita minum, nanti 16 sampai 21 kita minum lagi. Itu berapa kakak tadi Bapak? Berapa penduduk itu? Semua harus minum. Kecuali anak di bawah 2 tahun sama bapak dorang yang sudah atas 70 tahun. Kalau masih 70 tahun masih sehat boleh. Kalau yang ke atas lagi jangan. Setelah minum obat nanti akan dibagi ke lambu. Ke lambu massal. Nanti per kelompok tidur. Kita bagi tidak satu orang satu tapi per kelompok tidur. Jadi kayak bapak, mama dan bayi satu. Begitu. Terus Bapak Ibu udah ingat dulu tahun 2014 ada bagi kelambu? 2014. Kelambu masih ada sampai sekarang? Nah, jadi kenapa sekarang kita bagi kelambu lagi? Karena kelambu itu punya masa pakai 3 tahun. 3 tahun racun itu sudah habis. Iya. Jadi sekarang kita bagi lagi kelambu untuk pakai sampai tahun tahun 2020. Itu nanti per 4 bulan, 3 bulan bisa dicuci pakai air biasa saja. Tidak usah kucek, tidak usah pakai sabun, celup-celup saja, angin-anginkan. Nah, iya. Celup-celup, jemur. Itu bisa pakai lagi. Ya. Atau Dikali. Nanti kita punya udang habis. Karena bukan udang besar saja, udang kecil. Juga yang telur-telur juga mati. Besok itu bagi kelambu. Nanti kelambu yang lama kita buang. Atau kita bisa manfaatkan untuk yang lain. Karena sudah tidak bahaya untuk lingkungan. Sudah tidak bahaya untuk udang. Tapi yang kita baru bagi tidak boleh kita pakai untuk yang lain. Kita pakai untuk tidur. Kalau pakai yang lain nanti kita punya lingkungan rusak. Nanti Bapak dong punya udang habis. setelah bagi langsung pakai apa? Ya, kalau pas kita terima kelambu kita buka, tidak boleh langsung kita pasang. Kita angin-anginkan dulu. Gantung dulu kena angin. Itu tidak boleh kena panas langsung dengan tidak boleh kena hujan. Selama 24 jam atau 1 malam. Taruh 1 malam, besok baru kita paku.
Iya, contoh begini, Bapak Ibu punya yang tadi saya bilang toh, ada anak bayi, istri, berarti Bapak, Ibu, anak satu kelambu. Nanti kakaknya lagi ada tidur dengan adiknya satu kelambu. Tapi karena di sini masyarakat pencari, ada rumah-rumah pencari juga yang di jauh, Bapak Ibu harus laporkan bahwa kami biasa tidur di sana sampai 1 minggu. Kami butuh kelambu juga di sana, jangan sampai kami bawa penyakit dari sana masuk. Atau kalau nanti petugas bilang kelambu terbatas, Bapak Ibu yang biasa mencari, setiap pulang itu harus periksa darah dulu. Supaya tidak bahaya untuk keluarga. Baru tidur dalam kelambu. Karena nyamuk di sini banyak. Kenapa kita periksa darah sekarang semua harus kita periksa? Itu karena waktu 2014 kita bagi kelambu, kita mau cek betul-betul malaria sudah turun kah? Belum. Ini kita periksa, nanti kita jadi indikator, kita punya apa? Perhitungan bahwa malaria mungkin sudah turun. Kita kasih kelambu lagi besok untuk 3 tahun ke depan bisa bebas. Iya, gratis ya, tidak ada yang dijual. Mungkin Bapak Ibu itu saja. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Saya foto-foto dulu Ibu baju orange. Sudah berapa? Sudah berapa yang diperiksa? Sudah ada 54. 45. Oh ya, sudah diperiksa 45. Sudah terdaftar? Sudah terdaftar 54. Oke, Bapak Ibu, kita di sini ada 200 penduduk. Tolong yang belum datang, suruh datang. Jangan sampai ada yang kita lewati, nanti dia yang jadi penular lagi untuk kita. Jadi usahakan semua periksa. Terus yang tidak ada di sini lapor. Dorang ada kemana? Kasih tahu supaya kita bisa tahu. Kalau di Temi nanti kita bisa cek di Sayolo kah? Begitu. Tapi yang melaut tidak bisa. Iya. Ada 2 itu. Ya, larilah. Oke, saya ke sebelah. Belum semua kah? Bulan-bulan toh. Oh iya betul, makanya masih belum 100 orang. Ibu, kita di kampung mana ini? Solta. Solta ini penduduk berapa? Bapak, kita di sini berapa penduduk? Maaf, Bapak tadi ada lupa yang tadi saya datang tidak pegang jumlah penduduk. Saya tahu bahwa nanti ini diminta juga. Oke, Bapak perkenalkan Bapak pun nama dulu. Andarias Dedaida. Dedaida. Kepala kampung? Kau pemerintahan Kampung Solta Baru. Kepala urusan Kampung Solta Baru. Oke. Sementara kepala kampung dan sekretaris ada Kevin Buruan. Sekretaris di kampung. Jadi kita kampung ini berapa tadi penduduk? Tadi Bapak ada bilang sementara. Iya. Saya sudah lupa di sebelah tadi saya tidak pegang. Jadi setahu saya akan dipertanyakan ini. Mungkin bukan Kampung Solta saja tapi semua. Ibu Suster. Jadi saya bisa ke sana dulu. Bisa. Tidak usah. Ibu Suster punya data berapa, Ibu? 188 penduduk. Kakaknya kalau kita bagi berapa kakak? Rata-rata itu satu rumah itu berapa orang? Penduduk. Satu rumah ada yang 2, 3. Nah, sementara ini baru kami dari tahun 2012 itu Ya. sudah pisah-pisahkan mereka. Nah, dari satu rumah itu sudah tinggal 2. Oke. 2 keluar tinggal 1. Dari 2 itu sudah punya penduduknya masing-masing. Ya. Oke. Bapak Ibu, saya mau informasikan kenapa kita sampai
diminta ambil darah semua ini. Bapak Ibu mungkin ingat Bapak Dedaida, wakil dari kampung. Bapak Ibu mungkin dong ingat tahun 2014 itu ada pembagian kelambu. Kelambu yang dong bagi 2014 itu masih ada? Masih ada, tapi sebagian sudah rusak. Sudah pakai tangkap udang. Aduh, mama dong bilang sudah pakai tangkap udang. Oke. Ada pakai. Iya. Jadi begini. Iya. Jadi kelambu yang kita bagikan itu, iya. Jadi kelambu yang pemerintah atau kesehatan bagi ini itu pakai untuk tidur. Untuk tidur supaya kita terhindar dari nyamuk yang bawa penyakit malaria. Sebenarnya nyamuk ini kalau dia tidak mengandung bibit penyakit malaria, tidak apa-apa, biar dia gigit kita juga, kita tidak sakit. Tapi kita tidak tahu apa dia bawa atau tidak. Maka mungkin perlu kampung bikin aturan untuk supaya bisa bersih-bersih di rumah. Selain itu ada warga baru masuk, lapor 1x24 jam, terus periksa darah dulu. Bagaimana Ibu Suster, ada yang positif kah? Untuk sementara belum ada. Sudah berapa yang diperiksa? Sudah 66 orang. 66 orang sudah ambil darah, sementara belum ada yang positif. Berarti masih kurang 120 orang lagi. Terus Bapak dan Ibu kalau tahu masyarakat yang keluar ke Temi itu biasa orang tinggal di mana? Semua di Sayolo. Berarti nanti kami izin, kami nanti ke Temi, kami coba kumpul yang, karena mereka di sana kan sementara saja. Nanti mereka juga akan datang ke sini. Jangan nanti mereka bikin masalah baru lagi. Kita jadi sakit di sini gara-gara dong bawa. Kita nanti periksa juga di sana. Terus saya informasikan nanti tanggal 16 sampai 21 Oktober ini akan diberikan pemberian obat pencegahan massal filariasis atau kaki gajah. Tahun lalu mungkin sudah pernah minum obat toh, 1 tahun 1 kali. Sudah 2 tahun ini kita minum, tahun ini tahun ketiga. Kenapa kita harus minum obat ini 1 tahun 1 kali? Itu supaya kita bunuh cacing di dalam tubuh kita ini. Selain kita bunuh cacing dalam tubuh kita cegah supaya cacing yang kita tidak tahu apakah saya tubuh ini sudah mengandung cacing kah belum. Terus siapa yang sudah juga dia tidak tahu toh. Kalau bagi saudara-saudara yang sudah sakit, sudah kelihatan kakinya besar atau mamae besar, mamae itu perempuan buah dada ini besar, skrotum atau di sini orang bilang biji kontol besar, itu sudah tidak menular. Jangan kita diskriminasikan dia. Dia itu tidak menular karena cacing di dalam tubuhnya sudah besar. Jadi itu tidak menular, cuma arahkan dia supaya ikut minum obat. Supaya dia punya pembesaran itu, penyakit itu tidak tambah parah. Tidak tambah besar lagi, biar stop. Begitu sudah, tidak tambah besar lagi. Karena itu dia bunuh cacing yang dalam tubuh. Karena cacing itu tidak bisa kita bunuh 1 kali. Kalau 1 kali kita bunuh cacing, kita juga mati. Karena cacing itu sudah ada dalam tubuh. Seperti anjing punya kutu. Anjing kutu banyak sekali, tiba-tiba kita lepas kutunya semua, dia mati. Begitu, jadi 1 tahun 1 kali kita minum obat. Perhitungan yang ahli sudah hitung, selama 5 tahun berturut-turut kita minum, kita semua akan habis cacing dan tidak menular lagi ke orang lain. Anak-anak yang baru lahir, dorang sudah tidak kena dari orang tua yang sudah bebas toh. Setelah minum obat cacing filaria ini akan dibagikan kelambu lagi.
Kelambu lagi nanti semua dapat kelambu, tapi tidak satu orang dapat satu. Tapi per kelompok tidur. Jadi kayak mama ada anak kecil dengan bapak satu kelambu. Nanti ada kakaknya dong tidur sama-sama juga satu kelambu, jadi 2 kelambu. Nanti dengan petugas kesehatan sudah menghitung. Saya punya rumah ini ada berapa kakak, ada berapa kelompok tidur, jadi saya dapat kelambu berapa. Jangan lupa informasikan bahwa kami ini orang pencari, kami juga ada rumah-rumah pencari. Kami juga punya kebun di sana, kadang kita tidur berapa hari di sana baru kita datang. Kita tidak tahu waktu kita pergi itu, kita pulang pergi nanti pulang lagi, atau nanti tidur sampai lama di sana. Coba jelaskan supaya bisa dapat kelambu cadangan lebih untuk pasang di tempat yang kita tempat mencari. Supaya jangan kita pulang, nanti kita bawa penyakit lagi ke rumah. Begitu. Terus ini kepala kampung bikin aturan di kampung kayak tadi saya bilang. Ada warga baru masuk atau orang lama tapi baru datang dari mana? Dari Kokas. Orang Kokas banyak ke sini cari udang. Mereka datang tinggal di kampung kita bilang, 1 kali 24 jam periksa malaria dulu. Jangan nanti kau bikin sampai kita semua sakit. Itu ada aturan-aturan yang mungkin nanti dari kampung bisa bicara, tapi dengan cara yang baik. Kan biasa di perumahan-perumahan di Jawa sana atau di Jayapura, di Sorong ada tulisan, tamu harap lapor kepala kampung 1 kali 24 jam. Jadi kita terkontrol, kita pemasyarakat. Tapi Bapak tinggal tambah, lapor dan periksakan darah malaria. Supaya jangan nanti kita tidak tahu dia bawa bibit penyakit malaria. Nyamuk banyak di sini masalah. Nyamuk sudah siap tunggu untuk orang yang ada bawa bibit, gigit baru kasih pindah ke mama ibu. Siapa yang mau anak kita sakit toh? Selama ini saya ikuti nyamuk tidak masuk gigi saja. Oke. Bersyukur tahun ini kelambu putih. Tahun 2014 itu kelambu 2 macam, ada biru, ada putih. Kebetulan daerah Sorong Selatan dapat yang biru. Biru itu pengadaan dari kita punya donor, WHO atau swasta yang mendukung program, dorang bantu. Karena itu bantuan kita tetap terima. Tapi yang putih itu dapat di daerah Maluku sana. Kita Papua kebetulan dapat yang biru semua. Saya pengalaman di Papua juga biru. Tahun ini putih, itu sudah ada di puskesmas itu. Yang kemarin kita itu lihat ada di belakang, tinggal membagi saja. Terus informasi lagi, kemarin orang pikul kelambu di pelabuhan 39 bal distrik Inawatan dapat. 1 jatuh di air, dorang kasih tinggal. Jadi masuk di puskesmas 38 bal. Saya bilang masyarakat di sini sudah mau bantu pelayanan pemerintah kah? Jatuh begitu ambil kah? Karena kelambu itu masih dibungkus dengan plastik. Walaupun dia jatuh di air, itu masih bisa. Dia masih di dalam plastik. Iya, tapi yang jatuh sebenarnya tapi itu kita lihat dari kampung yang kasih jatuh itu dari kampung Odeari yang kasih jatuh. Jadi jangan Odeari itu samakan dengan kampung lain. Harus kesyukuran dia punya. Kebetulan kampung Odeari itu yang kami tanggung jawab Pak Hendrik dengan dia punya anak-anak buah dong yang punya tugas anta. Tidak. Iya, anak buahnya yang kawal. Kita kasih naik di kapal. Cuma begitu, cobalah toh. Ini program pemerintah, bantulah ambil. Tapi biar sudah. Nanti kalau ada kekurangan, kami minta maaf. 50 kelambu sudah hanyut. Itu isinya 50 kelambu. 1 bal. Jadi mama, kita buka kelambu tahun ini warna putih. Tidak tahu siapa yang sudah ambil kelambu itu, bisa lihat itu kelambu putih.
ini air yang kita biasa setiap hari pakai. Air Lepas di sumur. air nanti ada petugas lain datang. Petugas yang khusus untuk melihat air, sampah, sanitasi. Betul, Bapak. Nanti ada petugas yang berikut. Kami kesempatan ini malaria, filaria. Nanti ada petugas lain datang, bisa. Itu tinggal taruh tawa saja atau kaporit. Tapi kalau kita sudah campur kaporit, iya baik. Air di sini kabur kah? Iya. Tidak terlalu kabut. Kuning saja. Pakai yang saring dan pasir itu bersih. Jadi saya kasih dia bicara. Pasir yang kita pakai saring itu tidak terus kita pakai pasir itu terus. Kalau lihat lumpur sudah tebal, pasir itu kita cuci dulu di dalam karung. Buang debu lumpur dulu, nanti taruh lagi. Tidak pasir itu pakai sampai lumpur sudah tebal, air sudah bisa menetes lagi. Cuci pasir itu sampai bersih. Kalau dong main-main di kampung apa? Kemarin kita ke kampung sebelah apa? Isogo. Ambil pasir Isogo punya itu bersih bagus. Taruh di dalam baru saring. Kalau lumpur sudah tebal, cuci dengan air lagi. Pasir bersih baru taruh lagi. Kalau tidak nanti dia tidak bisa menetes. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama dengan Dr. Ratu. Kemudian ini kali ketiga yang saya datang ke Inanwatan sini. Kemudian kami datang ke Inanwatan sini, mungkin tadi Bapak Paladina sudah sampaikan bahwa ada salah satu kegiatan yaitu kegiatan akreditasi puskesmas. Kegiatan akreditasi puskesmas itu kegiatan yang Oke, tunggu tahan. Satu, tiga. Habis peresmian puskesmas baru. Jalan dulu. Hanya dengan Tersama dengan udang selingkuh. Sama kayak Lucy. aduh, buka dada loh. Halo, selamat sore. Dengan 2 telur. Ini teman-teman ini apa Nusantara Sehat. Kita angkat dia baru agresif. Alamak. Ini burung dari Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Bukan dari Isogo. Inawatan. Kampung Isogo, distrik Inanwatan. Jadi kalau teman-teman untuk wilayah Indonesia berminat, tolong like ya, dan nanti kami akan subscribe. berikan 2 burung sekaligus. Share, like, subscribe. Coba yang pemilik burung betina silahkan bicara. Ini langsung podcast masuk di YouTube sebenarnya. Aduh, tapi yang betina kayaknya sudah mulai sakit ya. Iya, bukan sakit dia kecewa. Habis mandi kan? Dia punya bulu dipotong, kecewa dia, galau. Galau. Waktu dapat belum terpotong bulunya. Ini baru dipotong. Gegana. Oh baru nih. Oh iya sebagian terbang. Jadi Sudah. tolong ya. Oke? Burung ala Papua Barat. Hidup burung. Kita pecinta burung. Kami punya burung. Mana burungmu? Lagu Asli. Bagus sekali. Jadi kalau video itu Bapak kasih masuk lagi. Halo, selamat sore guys. Rumah ini dulu sapu tete, dia tinggal di sini. Ini di depan pelabuhan. Orang bilang dia tinggal di sini. Ini rumah ini. Guru jemaat kah? Guru ke rumah. Oke.
Kita ke pelabuhan. Pelabuhan Inawatan. Ntar lagi sudah sunset. Burung apa itu? Ini burung kita ya? Oh, ini burung dari Isogo. Ini burung asli Sorong Selatan. Jadi kalau teman-teman mau datang ke sini bisa langsung melihat burung-burung ini yang ada di pohon-pohon sekitaran hutan Isogo. Laporan lengkap. Mana burungnya coba? Ini burungnya. Perhatikan matanya. Kadang disebut juga burung mata merah atau burung darah karena matanya kayak darah, kakinya kayak darah. Oke, guys, bagi yang berminat cepat like video ini. Mantap. Oh, dari bandara, dari dermaga tadi pelabuhan kita menuju bandara. Korte antar distrik. Kantor distrik Inawatan. Sampai sore. Ini dia Bandara Inawatan. Bandaranya di sebelah. Bandara. Kelihatan tidak ya? Bandara. Itu sudah gelap. Tapi ini dia angka 97. Oke. 97. Kelihatan? 9. Sudah gelap, tidak bisa kelihatan sunset Inawatan.